Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibigha mardatillah li jabil mas'ul hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pembahasan masalah air yang suci ataupun yang tidak mensucikan. Wal qismur rabi' ma'unajjin ay mutanajjisin wa huwa qismani. Pembagian yang keempat yaitu air najis, maksudnya sesuatu yang terkena najis. Di sini air najis itu ada dua bagian. Ahaduhuma wa huwa alladzi halat fihi najasah. Yang pertama yaitu air yang kemasukan najis. Jadi air yang kemasukan najis taghayyara amla, baik itu berubah maupun tidak berubah. Wa huwa ay wal halu annahu ma'un dunal kulatani. Air tersebut keadaannya adalah air yang kurang dari 2 kolah. Nanti ada pembahasan masalah 1 kolah, 2 kolah itu adalah istilah. Jadi kulah itu kalau menurut bahasa itu bejana besar, jadi tempat ataupun wadah air yang besar itu kulah. Nah di sini memakai kullatain ataupun 2 kulah. Wa yustasna min hadzal qismi al maitatu allati ladama laha sailun inda qatliha. Dikecualikan dari pembahasan ini yaitu batang ataupun bangkai yang mana tidak ada darah yang mengalir ketika mati. Au syaqi udwin minha, atau lepas anggota. Mungkin bulunya ataupun mungkin juga kepalanya ataupun juga kakinya dan lain sebagainya. Kadzubabi, seperti contoh yaitu dzubab, lalat ataupun nyamuk, serangga, tawon dan lain sebagainya. Itu termasuk hewan ketika mati yang hewan tersebut tidak mengalir darahnya. Illam tutrah fihi, dengan syarat hewan tersebut yang tidak mengalir darahnya tersebut tidak dimasukkan ke dalam air. Jadi ketika tidak dimasukkan bangkai yang berupa hewan yang tidak mengalir darahnya, maka itu di sini termasuk bagian yang tidak menjadikan najis airnya. Walam yataghayyar walam tughayyirhu, dan tidak menjadikan berubah air tersebut, baik berupa rasa
ataupun warna ataupun juga bau. Jadi baik itu air tersebut tidak dimasukkan, maksudnya tidak dimasukkan itu ya masuk sendirinya. Tapi kalau nanti air batang ataupun bangkai tersebut dimasukkan ataupun dicemplungkan ke dalam air, baik itu yang memasukkan anak kecil, lebih-lebih ya orang dewasa, bahkan orang gila misalnya, hewan tersebut dimasukkan ke dalam air, maka air itu berbahaya. Dalam artian berbahaya yaitu air tetap najis. Namun ketika hewan yang tidak mengalir darahnya itu masuk dengan cara sendirinya, mungkin terkena angin, terus masuk, terus mati, itu air tersebut tidak najis. Wa kadza an-najasatu allati la yudrikuha at-tarfu. Demikian juga najis allati la yudrikuha at-tarfu, najis yang tidak dapat dilihat oleh mata. Fakullu minhuma la yunjisu al-ma'ah, maka kedua-duanya itu, dalam arti maksudnya kedua, satu tadi disebutkan hewan yang tidak ada darah yang mengalir, dan dua, najis yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya umpamanya lalat. Lalat itu hinggap di air, otomatis kakinya itu pasti mengandung sesuatu yang najis, karena lalat itu senang ataupun suka di tempat yang najis. Lah, kaki daripada lalat tersebut karena mengandung najis, mempunyai najis, dan najis itu tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. Fakullu minhuma la yunajjisul ama, maka itu tidak menjadikan najis air tersebut. Misalnya dalam gelas ada airnya, itu ada laler hinggap, otomatis hinggapnya itu kan kakinya pasti ada najisnya, tapi najis di kaki lalat tersebut karena tidak terlihat oleh mata telanjang, maka itu air yang di dalam gelas itu tidak najis. Dalam arti tidak najis yaitu tetap keadaan suci. Wa yustasna aidon suwarun madhkurah fil mabsutat, juga dikecualikan dari beberapa contoh yang akan disebutkan dalam pembahasan yang lebih luas dan lebih lanjut pembahasannya. Wa asyara lil qismi asani, kemudian Mbah Musoneb juga memberikan isyarah tentang pembagian yang kedua, minal qismi rabi', dari pembahasan bagian yang keempat tadi, biqaulihi, dengan ngendikane au kana katsiran kullatani fa aksara, atau air itu banyak, yang dalam artian banyak, kullatani yaitu lebih dari 2 kulah, fa aksara ataupun lebih dari 2 kulah. Fataghayyaru yasiran au kasiran, kemudian air 2 kulah tersebut yang kemasukan najis tadi, baik itu berubah sedikit ataupun banyak. Wal kullatan
khamsumi'ati ritrin bil Baghdadi takriban fil asoh. Sekarang yang dinamakan air 2 kulah itu berapa? Air 2 kulah di sini yaitu 500 kati Baghdad menurut kaul yang asoh. 500 kati Baghdad itu fihima waritlu al-Baghdadi indan Nawawi mi'atu wa thamaniyatun wa isruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin. Kalau menurut Imam Nawawi yaitu 500 kati itu 128 dirham lebih 4/7 dirham. Jadi kalau istilah di kita liter itu menurut pendapat kurang lebih yaitu sekitar 270 liter. Itu yang dinamakan 2 kulah. Jadi kalau air sudah mencapai 270 liter itu berarti sudah mencapai 2 kulah. Itu kalau diukur dengan liter. Sedangkan menurut istilah secara panjang lebar itu ada yang mengatakan itu 1/4 hasta. 1/4 hasta. 1 hasta ada gini, kemudian tambah sekitar sekitar inilah ukuran baik panjang atau lebar ataupun dalamnya. Jadi lebar, panjang, dalamnya sekitar 1 hasta lebih 1/4 itu berarti sudah mencapai 2 kulah. Wataraka al-musannaf kisman khamisan. Kemudian Imam Musannaf meninggalkan bagian yang kelima, wahwa al-ma'ul mutahhir al-haram, yaitu air yang mensucikan yang haram. Jadi air tersebut suci tapi haram untuk digunakan sebagai alat bebersih ataupun sesuci. Kal wudhu'i bima'i maksulin, seperti halnya wudhu dengan menggunakan air ghosoban, air ghosob, bukan air miliknya sendiri. Aw musabbalili surbi, ataupun air yang disediakan untuk diminum. Biasanya kalau orang-orang dulu itu di tengah jalan itu ataupun di depan rumah itu ada air yang memang disediakan untuk para musafir ataupun para ibnu sabil, di mana mereka bisa mengambil air tersebut sebagai penghilang haus ataupun dahaga. Lah ini air yang disediakan untuk minum sebagai alat penghilang dahaga ataupun untuk ibnu sabil itu diharamkan sebagai alat untuk wudhu. Nah inilah makanya kita juga harus berhati-hati dalam menggunakan air, walaupun air tersebut suci, mensucikan, tapi hukumnya haram untuk digunakan. Seperti halnya di sini wudhu dengan menggunakan air yang dighosab ataupun air yang memang untuk disediakan untuk diminum untuk masyarakat umum, baik itu musafir ataupun ibnu sabil dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.